Sudah siap anak-anak? Siap. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nanti nggak hadir? Ini coba. Absen pertama Mas Muhammad Ridho. Hadir. Hadir. Kemudian Mbak Tasya. Hadir ya. Mbak Latifah. Hadir. Mbak Linda. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Filza. Hadir. Hadir. Mas Eko Wicaksono. Hadir. Hadir. Mas Raffi Luiza. Hadir, Bapak. Dan Mas Dwi Hari. Hadir, Pak. Hadir ya. Berarti nihil ini nggak ada yang nggak masuk. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin sampaikan nih harapan yang Bapak inginkan ketika anak-anak mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Bapak harap setelah mengikuti pembelajaran kali ini, anak-anak dapat menjelaskan makna tentang hadis kewajiban menuntut ilmu yang nanti akan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Bukhari. Kemudian harapannya juga anak-anak dapat menghafalkan dua hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ini hadis yang pertama dari riwayat Ibnu Majah. Silakan coba Mas Eko dibacakan ya. An Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya Pak? Artinya sekalian ya. Dari Anas ibnu Malik, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban dari atas setiap muslim. Ya, beri tepuk tangan. Ibnu Majah. Beri tepuk tangan anak-anak. Nah, ini kemudian ada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Bukhari. Silakan coba Mbak Latifah dibacakan. Nah, kalian artinya coba dibacakan. Abdullah bin Amr bin Al-Asradiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah dari ajaranku walaupun hanya satu ayat, dan ceritakanlah tentang Bani Israel dengan tiada terbatas. Dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menentukan tempatnya dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ya, beri tepuk tangan buat Mbak Latifah. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai makna keutamaan hadis menuntut ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Silakan nanti anak-anak jawab pertanyaan dari Bapak. Ada satu pertanyaan yang silakan nanti dijawab individu sesuai dengan isi hati nurani anak-anak semuanya ya. Pertanyaannya adalah, apa keutamaan menuntut ilmu dalam kacamata Islam? Ya, silakan coba dipikirkan. Tak kasih waktu selama 5 menit ya, silakan dipikirkan. Baik, waktu sudah habis. Silakan jawaban dari anak-anak semuanya ya, disimpan terlebih dahulu dalam pikiran. Kemudian silakan mencari pasangannya. Boleh teman sebangku atau teman di belakangnya boleh. Nanti jawaban dari masing-masing itu dijadikan satu ya. Misalnya Mas Eko sama Mas Raffi. Nah, nanti jawabannya dijadikan satu. Kira-kira kesimpulannya seperti apa gitu ya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya, silakan. Kita kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Baik, waktu sudah habis. Silakan. Ini ada 4 kelompok ya, berarti nanti silakan satu persatu perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Boleh dari kelompoknya Mas Eko. Hasil diskusinya
keutamaan menuntut ilmu disayang orang tua, Pak. Baik. Dari kelompok 1. Zaman, Pak. Ya, sayang kedua orang tua. Ya, bagus. Kelompok 2, silakan. Disayang calon orang tua, Pak. Baik. Sama disayang Allah, Pak. Masya Allah, bagus, bagus. Silakan kelompok 3. Allah akan meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu. Allah akan meninggikan orang yang menuntut ilmu. Bagus. Silakan yang terakhir kelompok nomor 4. Mbak Firza. Pahala, Pak. Mendapat pahala. Ya, Masya Allah ya. Bagus-bagus jawabannya. Ada yang disayang orang tua, kemudian ditinggal derajatnya, dan juga mendapatkan pahala yang melimpah. Nah, sekarang kita akan membedah apakah jawaban dari anak-anak semuanya ini benar atau tidak gitu ya. Kita lihat keutamaan menuntut ilmu. Nah, jadi ketika kita memahami hadis ini berdasarkan kacamata Islam, orang yang menuntut ilmu insya Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena ilmu yang terus dipelajari oleh seseorang itu bisa bernilai bermanfaat apabila dia mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, kemudian mengamalkannya dan juga menyampaikannya pada orang lain. Maka derajat orang yang melakukan hal tersebut itu sangat tinggi di mata Allah. Dan tentunya ketika orang tersebut mau mengamalkannya, mau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, masya Allah ya, masya Allah. Ya. Kemudian berdasarkan hadis tersebut kita juga dapat mengetahui ada 2 hukum menuntut ilmu. Jadi yang pertama itu adalah fardu kifayah dan juga fardu ain. Ada yang udah tahu pengertian dari fardu kifayah dan juga fardu ain? Belum ya? Baik, kita akan cari tahu pada kesempatan pagi hari ini. Jadi fardu kifayah secara pengertian ini status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur. Jadi contohnya misalnya ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran itu sudah dipelajari oleh orang yang memang fokus di bidang itu, contohnya dokter. Kemudian ada ilmu politik. Juga ada orang yang fokus dalam mempelajari ilmu politik, yaitu namanya politikus. Kemudian ada ilmu agama. Orang yang fokus mempelajari ilmu agama itu namanya bisa dai, ustadz atau guru PAI gitu. Jadi kita nggak mungkin bisa menemukan atau kita sendiri nggak mungkin bisa mempelajari semua ilmu ini kayak ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu agama, ilmu sosial dan lain-lain karena kemampuan otak kita itu sangat terbatas. Gitu. Itu ya. Itu pengertian dari fardu kifayah. Nah. Kemudian yang kedua adalah fardu ain. Nah ini pengertiannya. Fardu ain itu adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya. Jadi contohnya ketika kita berislam kan tentu perlu menjalankan syariat agama Islam. Salah satunya apa? Coba. Sholat, kemudian berpuasa, zakat, dan haji. Kemudian Nikah, Pak. nikah itu belakangan ya. Kemudian sholat karena sholat adalah tiang agama dalam agama Islam, maka kita wajib mempelajarinya dari rukun sholat, bagaimana tata cara sholat itu perlu kita pelajari karena itu yang akan kita lakukan senantiasa dalam kehidupan sehari-hari seperti itu contohnya. Nah, itu perbedaan dari fardu kifayah dan juga fardu ain. Kira-kira udah paham semuanya anak-anak? Insyaallah. Oh, ada yang belum? Ada yang belum? Iya, Pak. Ya. Belumnya di bagian mana? Itu Pak fardu ainnya, Pak. Fardu ain ya. Jadi fardu ain itu contohnya Mas Raffi nih. Mas Raffi mau menjalankan ibadah sholat ya. Sholat enggak? Iya. Iya sholat. Nah kan dulu kan pernah belajar ilmu tentang sholat ya. Maka itu harus rutin dipelajari gitu ya. Ya kemudian ini Bapak ingin berdiskusi lagi sebelum kita tutup pembelajaran. Kira-kira anak-anak bisa menyimpulkan nggak apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Silakan coba ada yang berani? Saya, Pak. Ya silakan Mas Dwi Hari. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, ya, menuntut ilmu itu wajib, Pak, bagi seluruh umat muslim, Pak. Ya masya Allah sekali ya. Beri tepuk tangan anak-anak. Baik seperti itu ya. Kurang lebihnya adalah kita diwajibkan untuk menuntut ilmu karena orang yang menuntut ilmu insya Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu.
Baik, mungkin itu pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.